Cerita ini aku alami kurang lebih 5 tahun yang lalu. Namaku Mima. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Karawang. Saat itu waktu ujian sudah selesai dan masuklah saat liburan sekolah. Aku mendapatkan libur sekitar 2 minggu. Waktu libur yang cukup lama membuatku sedikit bingung untuk berlibur kemana. Sampai ketika aku sedang membuka sosial media, temanku dari Bandung mengirimkan sebuah pesan. Anggi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar, lalu Anggi pun menawarkanku untuk liburan di Bandung. Tepatnya di rumahnya, katanya. Setelah mengobrol lumayan lama di chat itu, aku pun memutuskan untuk menerima ajakannya. Dan berencana besok pagi-pagi sekali untuk langsung pergi menuju Bandung. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap pergi menuju travel. Sebelum berangkat, aku mengabari Anggi bahwa aku sudah berangkat menuju Bandung. Dan Anggi pun bilang akan menjemputku di tempat travel. Singkat cerita, selama perjalanan aku pun tertidur pulas. Dan ketika aku terbangun, ternyata aku sudah berada di pintu keluar Tol Paster. Aku pun segera menelpon Anggi. Halo, Gi. Aku bentar lagi sampai nih. Oh gitu. Oke. Tunggu ya. Ternyata Anggi sudah sampai di tempat pemberhentian travelku. Dan sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai. Kulihat Anggi sudah siap menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya, dan kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke rumahnya. Ini adalah kali pertamaku menginap di rumah Anggi. Karena ternyata Anggi sudah pindah rumah dari rumahnya yang dulu. Selama perjalanan, kami pun mengobrol cukup banyak. Karena ternyata sudah lama juga kami tidak bertemu seperti ini. Sampailah aku di rumah Anggi. Kulihat rumahnya yang sekarang ternyata bangunannya masih bangunan zaman dulu. Dari arsitektur rumahnya pun masih kental dengan nuansa rumah zaman Belanda. Seperti rumah-rumah yang suka dipakai sebagai tempat syuting film. Ingatku saat itu. Setelah memarkirkan motor di garasi, Anggi pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumah.
Lalu aku pun diantarkan menuju kamar tamu. Aku sempat bertanya pada Anggi, kenapa aku tidak tidur di kamarnya saja. Namun Anggi bilang katanya kamarnya tidak terlalu besar. Jadi lebih baik aku tidur di kamar tamu saja. Biar nyaman katanya. Seriusan nih Gi? Padahal gak apa-apa loh aku tidur di kamar kamu aja. Sempit-sempitan juga gak apa-apa kok. Anggi pun menunjukkan kamar tempat tidurku. Dan ketika dibuka, Gi, ini seriusan kamarnya? Ih, kayaknya ada hantu ya. Ketika berbicara seperti itu, Anggi langsung membantah ucapanku. Katanya aku jangan bicara seperti itu. Hehehe, bercanda kok Gi. Ya kali ada hantu di rumah keren kayak gini. Kalau ada hantu, ya mereka kali yang kabur lihat gue. Anggi hanya tersenyum mendengar ucapanku itu. Dan ia lanjut mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya, Anggi mengajakku jalan-jalan di Bandung. Hingga tak terasa sudah sekitar jam 10 malam. Lalu kami pun kembali pulang dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Dagi, sampai ketemu besok ya. Bangunin gue, jangan lupa. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung merebahkan diri ke atas tempat tidurku. Dan baru saja aku akan tertidur, ada yang mengetuk pintu kamar. Iya Gi, kenapa? Udah masuk aja, gak dikunci kok, kataku. Namun pintu kamar itu masih diketuk. Seakan Anggi tidak mendengar ucapanku. Siapa sih? Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan langsung bergegas membuka pintu. Iya, tunggu. Dan ketika baru saja aku membuka pintu, hening. Tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin bukan pintu kamar yang ini ya? Pikirku positif. Aku pun menutup kembali pintu itu. Dan astaga, siapa sih? Iya, siapa? Lagi dan lagi tidak ada siapa-siapa. Aneh. Penasaran, aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong sekitar rumah ini. Namun sudah cukup lama aku berjalan, tidak ada orang-orang. Aku yakin sih mereka sudah tidur.
Aku pun kembali ke kamar dan berusaha untuk menghiraukannya. Ku coba ambil posisi tidur kembali, namun terasa sulit sekali. Sampai aku mendengar suara anak ayam. Mendengar itu rasanya sedikit aneh, karena sepenglihatanku tadi, kulihat di sini tidak ada kandang ayam. Atau mungkin ada tetangga yang memeliharanya di sekitar sini. Atau apa mungkin memang ada ya? Karena suara anak ayam itu terdengar cukup jauh. Namun suara itu terdengar cukup menggangguku. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya dan langsung mengambil posisi tidur kembali. Namun tak lama dari itu, astaga, seperti ada yang menggedor pintu kamarku dan juga jendela langit-langit kamar ini. Dan kini terdengar sangat keras sampai tiba-tiba saja tempat tidurku ini bergerak sendiri. Aku pun terkejut. Aku mencoba untuk mengatur nafasku perlahan dan langsung beranjak dari tempat tidur. Tapi, ya Tuhan, dari sudut mataku, kulihat sesosok bayangan hitam. Apa itu? Aku melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi hingga kepalanya menekuk di langit-langit. Dan kulihat, ketika kulihat dengan seksama, astaga, kulihat sosok perempuan yang sangat tinggi sekali berada di dalam kamar ini. Dan kini perlahan dengan jelas aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang sangat seram dengan bola mata hitam pekat dan rambutnya sangat panjang sekali menyentuh lantai. Badanku seketika menjadi kaku. Dan kini ku dengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Perlahan, ketika kulihat, badannya semakin merunduk dan seperti meliuk-liuk berusaha mendekatiku. Dan wajahnya kini tepat di depanku. Mulutnya menganga dan dia pun tertawa tepat di depan mukaku. Badanku lemas seketika dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Esok paginya, ketika aku terbangun, badanku lemas dan kepalaku pun pusing. Ketika terbangun, kulihat Anggi sudah berada di dalam kamar. Dia pun menanyakan, ada apa? Kenapa
aku tertidur di lantai. Setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan setelah aku ceritakan, Anggi pun langsung bercerita bahwa sosok yang bertemu denganku itu adalah sosok si Nyai. Iya, si Nyai adalah sosok penunggu di depan rumah ini. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam dan mencoba untuk introspeksi diri. Aku pun sadar bahwa ketika kita sedang berada dimanapun, kita harus menjaga omongan dan juga sikap kita. Karena mungkin apa yang kita ucap didengarkan juga oleh mereka yang tak terlihat.